Di sebuah desa terpencil di pesisir Jawa, tersimpan sebuah misteri yang sudah lama menjadi bisik-bisik penduduk setempat. Sebuah legenda mengerikan tentang pesugihan Nyi Blorong, sosok perempuan cantik dengan tubuh ular yang konon bisa mengabulkan segala permintaan harta dan kekuasaan. Namun, segalanya harus dibayar dengan harga yang tak ternilai, bahkan nyawa sekalipun. Rudi, seorang pemuda desa yang hidupnya penuh penderitaan, merasa terpojok oleh nasib. Tanah warisan orang tuanya sudah habis dijual untuk membayar hutang keluarga. Setiap hari, dia melihat ayahnya semakin lemah dan ibunya menangis tanpa henti. Kekayaan dan kemakmuran yang dulu mereka impikan kini tinggal angan-angan. Suatu malam, saat bulan purnama tergantung rendah di langit, Rudi berjalan di tepi hutan pesisir sambil membatin, "Andai aku punya harta, aku bisa membahagiakan keluarga. Aku rela melakukan apa saja." Suaranya terhenti saat sesosok wanita muncul dari balik semak-semak, tubuhnya bersinar dalam gelap. "Rudi," suara itu merdu namun dingin. "Aku Nyi Blorong. Aku bisa memberimu kekayaan tak terbatas." Rudi terpaku. Dari cerita orang tua, dia tahu sosok ini adalah makhluk halus yang antara dipercaya dan ditakuti. Tapi keputusasaannya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. "Apa syaratnya?" tanya Rudi dengan suara bergetar. Nyi Blorong tersenyum tipis, ekor ular di bawah tubuhnya bergerak perlahan. "Kau harus datang ke pondokku malam ini dan menandatangani perjanjian dengan darahmu sendiri. Semua harta yang kau inginkan akan kau dapatkan, tapi setiap malam Jumat Kliwon, kau harus mengunjungi aku tanpa membawa siapapun." Rudi mengangguk. Itu harga yang kecil dibandingkan penderitaannya. Malam itu, Rudi datang ke pondok tua di tengah hutan. Tanpa rasa takut, dia menandatangani perjanjian dengan darah jari telunjuknya. Sejurus kemudian, perasaan hangat memenuhi tubuhnya. Keesokan harinya, secara ajaib, tumpukan emas dan permata muncul di rumahnya. Keluarga Rudi hidup dalam kemewahan yang belum pernah mereka rasakan. Tetapi, malam Jumat Kliwon pertama tiba. Rudi berjalan ke pondok Nyi Blorong. Begitu dia melewati pintu, suasana berubah menjadi mencekam. Mata Nyi Blorong memancarkan kilatan hijau mengerikan. "Kau sudah menandai perjalananmu ke jurang. Ini belum apa-apa," katanya. Setiap malam Jumat Kliwon, Rudi datang menyerah diri. Tapi semakin lama, tubuhnya mulai berubah, kulitnya mulai bersisik, matanya bersinar merah, dan suara desisan tiba-tiba muncul dari mulutnya dalam tidur. Keluarga mulai takut, tetangga menjauh dengan bisikan. Suatu malam, Rudi bermimpi buruk. Dia melihat Nyi Blorong yang wajahnya berubah menjadi sosok raksasa dengan mulut penuh gigi tajam, menariknya ke dasar sumur gelap yang dipenuhi ular. Suara jeritnya menggema sepanjang malam. Rudi mulai sadar harga yang harus dibayarkan. Dia mencoba mencari dukun untuk membantunya membebaskan diri dari ikatan. Tetapi semua dukun menolak, takut akan amukan Nyi Blorong. Akhirnya, Rudi menghadapi pilihan, hidup dalam kekayaan tapi perlahan menjadi makhluk setengah ular, atau kembali ke kehidupan miskinnya dengan harga kehormatan dan keluarganya. Namun, sebelum memilih, sosok Nyi Blorong datang di rumahnya, menyeringai, "Ini adalah hidupmu sekarang, Rudi. Tak ada jalan kembali." Setelah itu, desa mulai mengalami bencana, ternak mati mendadak, tanaman layu tanpa sebab, dan warganya sering hilang tanpa jejak. Penduduk yakin kutukan telah menyebar lewat Rudi yang kini bukan lagi manusia biasa. Suatu malam Jumat Kliwon, Rudi pergi terakhir kalinya ke pondok Nyi Blorong. Dalam pertarungan sengit, dia berusaha menghancurkan perjanjian itu dengan membakar tulisan dan ikatan darah. Namun, Nyi Blorong tertawa mengerikan dan memandang Rudi dengan penuh dendam. Sekitar pondok itu berubah menjadi medan perang antara manusia dan makhluk gaib. Pada akhirnya, Rudi ditemukan tewas di tepi hutan dengan kulit setengah bersisik dan mulut terbuka dalam ekspresi kesakitan. Di sisinya, dalam debu, tertulis pesan, "Jangan pernah mencari harta dari kegelapan." Keluarga Rudi hidup dalam kesedihan dan trauma, sementara desa perlahan pulih dari teror. Namun, legenda Nyi Blorong tetap hidup, mengintai siapapun yang tergoda janji pesugihan mengerikan itu. Di antara pepohonan hutan pesisir, sesekali seseorang mendengar desisan ular dan tawa mengerikan Nyi Blorong. Dia masih menunggu jiwa-jiwa yang cukup putus asa untuk datang menandatangani perjanjian darah dan menyelami kegelapan yang tak berujung. Pesugihan Nyi Blorong bukan hanya soal kekayaan, tetapi jebakan maut dari keserakahan manusia yang berani menantang dunia gaib.